Halo Sobat Lansia yang terkasih, saya sungguh bersukacita dapat kembali menjumpai saudara-saudara semua. Setiap perjumpaan, meskipun hanya lewat layar, selalu menjadi berkat yang besar bagi saya. Saya berharap saudara-saudara semua dalam keadaan cukup sehat, cukup kuat, dan cukup damai menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang yang masih relatif muda, sekitar usia 55 tahun, datang bertanya kepada saya. Dengan wajah penuh kesungguhan, ia berkata, "Tante, apa yang harus kami persiapkan, saya dan suami, untuk memasuki usia lanjut, supaya nanti ketika kami menjadi lansia, kami mampu menjalani masa tua itu dengan penuh syukur dan kegembiraan. Apa rahasianya, Tante?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi sangat dalam. Pertanyaan itu menunjukkan kesadaran bahwa usia lanjut bukan sesuatu yang bisa dihindari dan bukan pula sesuatu yang bisa kita siapkan secara mendadak. Usia lanjut datang perlahan-lahan, tetapi dampaknya nyata dan seringkali mengejutkan. Selain pertanyaan dari mereka yang masih lebih muda, saya juga mendapat telepon dari seorang sahabat lama yang seusia dengan saya. Umurnya sudah lebih dari 70 tahun. Dengan suara lirih dan penuh kegelisahan, ia berkata, "Wah, sekarang ini jadi orang tua kok rasanya sungguh sulit ya? Saya betul-betul galau." Saudara-saudara yang terkasih, kegelisahan seperti ini bukanlah sesuatu yang aneh. Banyak orang usia lanjut mengalaminya. Ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu, ketika keberanian mulai berkurang, ketika ketergantungan kepada orang lain mulai terasa, hati kita bisa diliputi rasa takut dan kebingungan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak dalam kegalauan itu? Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini, terutama di usia lanjut, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan syukur dan kegembiraan? Saya percaya kita harus memulai dari satu pemahaman yang sangat mendasar. Menjadi tua, memasuki usia lanjut bukanlah sebuah kecelakaan. Itu bukan beban, bukan kutukan, bukan sesuatu yang memalukan. Justru sebaliknya, usia lanjut adalah anugerah Tuhan, sebuah berkat, sebuah kemurahan yang diberikan kepada kita. Banyak orang tidak pernah sampai pada usia ini, tetapi kita diberi kesempatan untuk melampauinya. Itu berarti Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hidup, belajar, bertumbuh, dan mengalami kebaikannya dengan cara yang baru. Dan untuk bisa menjalani masa tua dengan hati yang tenang, kita perlu memegang beberapa kunci penting. Hari ini, saya ingin membagikan dua kata kunci utama yang sangat menolong saya pribadi dalam menjalani usia lanjut: menerima dan belajar. Menerima usia lanjut sebagai anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kata kunci pertama untuk menjalani usia lanjut dengan syukur dan kegembiraan adalah menerima. Menerima bahwa kita memang sedang menua. Menerima bahwa tubuh kita berubah. Menerima bahwa kemampuan kita tidak lagi sama seperti dulu. Alkitab berkata bahwa masa hidup manusia adalah 70 tahun, dan jika kuat, 80 tahun. Ketika saya menyadari bahwa saat ini saya sudah berusia 83 tahun, saya tidak melihatnya sebagai beban. Saya melihatnya sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Artinya, Tuhan mengizinkan saya melampaui usia rata-rata manusia. Itu adalah bukti kasih dan kemurahannya. Menerima berarti saya berhenti membandingkan diri saya sekarang dengan diri saya di masa lalu. Banyak orang menjadi galau karena membandingkan keadaan sekarang dengan keadaan dulu. Seorang teman berkata kepada saya, "Dulu saya kuat, apa-apa bisa sendiri. Sekarang berdiri saja harus hati-hati, jalan pun harus ditemani." Saya pun mengalami hal yang sama. Dulu saya bisa menyetir sendiri kemana-mana. Sekarang saya tidak lagi berani menyetir sendiri. Tetapi saya tidak marah dengan keadaan itu. Saya menerimanya. Saya berkata pada diri saya, "Ya, sekarang memang sudah waktunya minta tolong." Menerima berarti berkata dengan jujur,
Inilah saya sekarang. Saya berjalan lebih pelan. Naik tangga harus lebih hati-hati. Kalau ada pegangan, saya berpegangan. Saya tidak memaksakan diri seperti dulu. Saya tidak menyangkal kenyataan. Saya tidak memusuhi tubuh saya sendiri. Yang juga sangat penting, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada orang berusia 90 tahun yang masih bermain golf. Ada yang masih kelihatan sangat bugar. Tetapi membandingkan diri kita dengan mereka hanya akan melahirkan kepahitan. Saya bersyukur, meskipun saya berjalan lebih pelan, saya masih bisa merawat diri saya sendiri. Saya masih bisa mandi sendiri, berpakaian sendiri, makan sendiri. Saya masih bisa menuang air panas ke dalam termos. Itu semua adalah alasan untuk bersyukur. Saudara-saudara, menerima dengan ikhlas dan legowo adalah fondasi pertama. Tanpa penerimaan, tidak akan ada damai. Tanpa damai, tidak mungkin ada kegembiraan. Belajar tanpa batas di usia lanjut. Kata kunci kedua adalah belajar. Saudara-saudara, tidak ada kata berhenti untuk belajar, termasuk di usia lanjut. Selama kita masih hidup, selama kita masih bernapas, kita masih bisa belajar. Belajar apa? Belajar mengenal pencipta kita lebih dalam. Belajar memahami kehendak Tuhan. Belajar mencintai Tuhan dengan cara yang lebih dewasa. Belajar berdoa. Belajar memuji Tuhan. Belajar mempercayai Tuhan dalam setiap situasi. Apakah sudah terlambat bagi orang tua untuk belajar? Tidak. Tidak pernah ada kata terlambat. Yang terpenting bukan usia, tetapi hati kita. Apakah hati kita masih mau diajar? Masih mau dibentuk? Masih mau menyesuaikan diri? Saya sendiri hidup sendirian di rumah. Saya belajar untuk tidak takut. Saya belajar untuk menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Bagian saya tetap saya kerjakan. Pintu dikunci, lampu dimatikan, segala sesuatu diperiksa dengan hati-hati. Tetapi setelah itu, saya belajar percaya bahwa Tuhan menjaga saya. Belajar juga berarti belajar hal-hal baru yang menyenangkan. Saya, di usia yang sudah lanjut, belajar bahasa Mandarin. Mengapa? Karena cucu saya berkata, tidak ada kata terlambat. Saya belajar lewat lagu. Lagu The Moon Represents My Heart yang dinyanyikan Teresa Teng sangat saya sukai. Tidak mudah, saya sering lupa. Tetapi saya belajar lagi, lupa lagi, belajar lagi. Dan itu membuat hati saya hidup. Otak saya bekerja, jiwa saya bersuka cita. Belajar menjaga hati tetap terbuka adalah kunci agar masa tua tidak menjadi masa yang pahit. Hidup dengan iman, bukan dengan ketakutan. Saudara-saudara terkasih, ketika kita menerima dan terus belajar, kita akan menemukan bahwa hidup di usia lanjut tidak harus dijalani dengan ketakutan. Justru sebaliknya, kita bisa menjalani hidup dengan iman dan pengharapan. Iman membuat kita percaya bahwa setiap langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Kita tidak berjalan sendirian. Tuhan menyertai langkah demi langkah. Banyak orang menjadi pahit di usia tua karena merasa ditinggalkan, tidak dihargai, dan tidak berguna. Tetapi iman mengingatkan kita bahwa nilai hidup kita tidak ditentukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kasih Tuhan. Kita belajar berkata, Tuhan, aku percaya Engkau memimpin hidupku. Aku percaya Engkau tidak meninggalkanku. Aku percaya Engkau masih punya rencana bagiku. Dengan iman, hati kita tidak tawar, kita tidak pahit, kita tetap manis, kita tetap bisa bersyukur. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi tua memang tidak bisa dihindari. Tetapi menjalani masa tua dengan kegembiraan adalah pilihan yang bisa kita ambil.
pilihan untuk menerima dengan ikhlas dan terus belajar mempercayai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengakui bahwa menjadi tua adalah sebuah keharusan. Tetapi kami bersyukur karena Engkau menyertai setiap langkah hidup kami. Ajari kami menerima diri kami dengan ikhlas. Ajari kami terus belajar dan bertumbuh. Pimpin langkah hidup kami satu demi satu. Dalam nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.